Cinta akan membuat segalanya jadi mudah. Cinta akan membuat segalanya jadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bina Damai Indonesia. Setiap yang tumbuh dengan cepat, tak lama akan tumbang dan hilang secepat kilat. Cinta yang tulus itu, ya, cinta yang tulus bukan hasil yang sesaat, bukan pula karena paksaan, melainkan berjalan dan berbuah dengan pelan. Lewati perpaduan panjang sehingga kokoh tiang panjang. Setelah lama perjalanan, mantaplah niat dan keteguhan. Tak mudah goyah tiang, tak mudah kendor ikatan. Nah, ini ya, itulah bait dari Ibnu Hazm yang artinya kalau cinta datang yang instan itu akan mudah hilang secepat kilat itu. Tapi kalau cinta yang melalui proses panjang, melalui proses perpaduan yang panjang antara seorang lelaki sama seorang perempuan, itu akan kuat gitu loh. Jadi menarik ya kalau ngomongin soal cinta. Ini kita nambah bergairah begitu loh. Tapi oke lah, kita kembali lagi ke soal Islam itu cinta, bukan murka gitu. Mengenai hal ini Nabi bersabda, cinta adalah asasku. Nah, ini maknanya bahwa dalam syariat Islam itu sepenuhnya adalah cinta gitu. Jika ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan asas-asas cinta ini, maka bisa dipastikan itu bukan Islam gitu loh. Bukan perilaku seorang Islam. Tidak semestinya seorang Muslim berperilaku tidak sesuai atau berlawanan dengan asas-asas cinta ini begitu. Bahkan cicit dari Nabi Muhammad SAW, yakni Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa ad-dinu hubbun wa hubbud dinun. Agama itu adalah cinta, dan cinta itu agama. Nah, ini perkataan yang diulang ini, kata-kata yang diulang ini dalam makna balaghah seperti yang diungkapkan oleh seorang pencinta sufi, seorang pencinta tasawuf, yaitu Haidar Bagir. Ada 3 makna gitu loh yang terkandung di dalam kata-kata ini. Kata-kata ad-dinu hubbun wa hubbud dinun. Yakni pertama, di situ ada sublimasi gitu loh, bahwa antara cinta dan agama itu saling bersinergi, saling mengisi gitu loh, saling melegitimasi. Makna yang kedua, yakni cinta dan agama itu saling mengidentifikasi. Kedua-duanya tidak berjarak, kedua-duanya saling menyatu. Kalau yang satu tidak ada, maka keduanya tidak ada. Misalnya
Kalau agama tanpa cinta, maka agama itu tiada. Begitupun sebaliknya, kalau cinta tanpa agama, ya cinta itu juga tiada gitu. Jadi kedua-duanya itu tidak ada gitu loh. Itu makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga, bahwa agama itu adalah proses emanasi atau proses pembumian dimensi-dimensi langit gitu loh. Kalau dalam bahasa Al-Halaznya itu tajalli, ya. Tajalli citra-citra Tuhan ke bumi ini gitu loh. Itulah agama. Adapun cinta itu adalah proses pelangitan gitu loh ya. Proses pelangitan dimensi-dimensi bumi gitu loh. Atau bahasa ya Abu Yazid Al-Bistami itu ittihad gitu loh. Jadi dimensi-dimensi bumi, dimensi-dimensi kemanusiaan itu naik ke atas begitu loh, bersatu dengan Sang Maha Pencinta gitu loh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Islam itu cinta juga ditegaskan di berbagai ceramah dan tulisan-tulisan Habib Ali Al-Jufri, murid kesayangan dari Habib Umar bin Hafiz. Terutama misalnya kita bisa baca di dalam bukunya yang berjudul Al-Insaniyah Qabla Tadayun, ya, kemanusiaan sebelum keberagamaan gitu. Artinya mendahulukan kemanusiaan sebelum keberagaman, sebelum berkeyakinan begitu loh ya, sebelum berislam. Di dalam buku itu secara highlight dijelaskan bahwa keberislaman seseorang itu tidak akan tegak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kalau di dalam perilakunya ya itu tidak mengeluarkan atau tidak menunjukkan semburat-semburat cinta kepada manusia gitu loh. Tidak mengejawantahkan kecintaan kepada manusia gitu loh. Di sini bisa dikatakan kalau seorang muslim di dalam perilakunya masih menunjukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas kecintaan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, nah boleh jadi atau bisa dikatakan itu orang itu bukanlah seorang muslim gitu loh, dalam tanda petik ya. Karena di sini juga ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai bahwa tidak dikatakan seorang muslim kalau lidah dan tangannya itu tidak bisa dijaga gitu loh. Lidah dan tangannya itu masih menyakiti orang lain gitu. Orang muslim adalah orang yang mampu menjaga keselamatan orang lain dari lisan dan tangannya. Dasar-dasar mengenai Islam itu cinta itu sangat banyak sebenarnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga lebih menjelaskan secara lebar bahwa kita itu semuanya bersaudara gitu loh. Kalau tidak bersaudara seagama, kita itu bersaudara sepenciptaan gitu loh. Bahwa kita itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik agamanya Islam, Kristen atau apapun itu, kepercayaannya apapun itu, tapi kita tetap saudara dalam sepenciptaan. Nah, ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum
wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita itu seorang mukmin itu bersaudara begitu loh. Jadi kalau ada yang berselisih harus didamaikan. Nah, ayat ini dalam berbagai tafsir, misalnya tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa ini menunjukkan seorang Islam, orang Muslim itu harus saling menyayangi gitu loh, harus saling mencintai, harus saling membuat aman terhadap sesama Muslim yang lainnya gitu loh. Jangan saling menghardik, jangan saling berkata kasar begitu, atau saling menghujat satu sama lain. Itu tidak boleh. Ini ditegaskan oleh ayat ini, fa'aslihu gitu loh. Maka berislahlah, berdamailah gitu ya. Maka damaikanlah antara kedua seorang muslim yang saling berselisih gitu. Itu harus didamaikan. Artinya ayat ini mengajak kita, ayolah seorang muslim itu bersaudara, maka harus saling mengasihi gitu loh. Harus saling menyayangi, harus saling membantu satu sama lain begitu loh. Inilah yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ayat ini juga ditegaskan oleh Rasulullah bahwa kita itu ya harus saling menjaga satu sama lain gitu loh. Bahwa tidak boleh menjalimi ya. Tidak boleh menjalimi satu sama lain gitu loh. Apalagi menghinanya. Sebab perbuatan-perbuatan itu jelas melanggar asas-asas Islam tadi ya, asas-asas cinta gitu, atau mengingkari asas-asas Islam itu gitu. Kalau sudah seperti itu, maka keislamannya bisa dipertanyakan begitu loh ya. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya banyak di negara kita ini, sangat banyak sekali di Indonesia. Tapi oke lah, itu biarkan saja begitu ya. Untuk menutup perjumpaan ini, saya akan membacakan ungkapan yang sangat menarik dari Ali bin Abi Thalib. Jadikanlah dirimu bagai timbangan antara dirimu dan orang lain. Sukailah untuknya sebagaimana engkau menyukai, dan bencilah untuknya sebagaimana engkau membenci. Berbuat baiklah sebagaimana engkau ingin diperlakukan dengan baik, dan janganlah berbuat buruk kepada orang lain sebagaimana engkau tidak ingin orang lain berlaku buruk kepada engkau. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang filosof asal Cina, yaitu Lao Tzu. Ia mengatakan bahwa perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh orang lain itu. Ini sangat jelas ya. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita harus memperlakukan orang lain itu dengan baik gitu loh. Pokoknya perilaku kita itu kalau ingin dicintai, ingin diperlakukan dengan baik, ya kita juga harus memperlakukan orang lain itu dengan baik. Mungkin pembicaraan ini saya akhiri saja. Pembicaraan soal cinta ini sebenarnya sangat menarik. Mungkin di lain waktu kita akan bicara soal cinta lagi dari sisi yang lain begitu ya. Karena mau bagaimanapun Islam itu sangat menjunjung kemanusiaan, sangat menempatkan cinta pada tingkatan yang tertinggi begitu loh. Cinta itu mampu menembus sekat-sekat keimanan, mampu melipat ruang dan waktu. Cinta akan membuat segalanya jadi mudah. Cinta akan membuat segalanya jadi indah. Dengan kekuatan cinta, lautan yang luas kan diarungi. Besarnya badai yang menerjang kan dihadapi.
Sebab cinta adalah segalanya dalam kehidupan ini. Tanpa cinta, dunia ini akan gelap. Tanpa cinta, dunia ini akan kacau. Sebab cinta adalah asas di dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.